Biasanya kopi yang enak untuk kopi susu itu transaksi harian. Kalau untuk weekend jumlah cup yang terjual di angka 600 sampai 700 cup. Ketika kita mau menuntut ilmu sama entah teman, entah senior, kalau diibaratkan kayak gelas tuh kita harus kosongin dulu kan. Halo teman-teman, balik lagi di Gosip Ngobrol Inspiratif. Jadi kali ini aku bakalan ngangkat tema bisnis lagi nih, tentang kedai kopi. Dan beruntungnya sekarang aku lagi di sebelah salah satu owner kedai kopi yang hits di Lampung. Ada Kakak. Halo. Kakak bisa memperkenalkan diri dulu, mungkin nama, usia, dan bisnisnya apa? Nama gue tetangga saya Prima, usia 24 tahun. Bisnisnya kedai kopi. Ini kedai kopinya udah sejak kapan ya Kak? 4 bulan yang lalu, April Mei lah. April, Mei. Oke, sekarang kan di Lampung ini banyak banget yang buka kedai kopi gitu. Apa sih motivasi awalnya kakak bisa ngebuka kedai kopi? Pandemi sih. Gara-gara pandemi ya? Yang namanya wirausaha pasti ngerasain banget efek pandemi COVID kemarin. Jadi gimana caranya gue itu berpikir lakuin suatu hal yang kira-kira bisnis baru, tapi tetap laku di saat pandemi. Jadi muncullah konsep reusable botol waktu itu. Udah ada sih yang botol-botol kali gitu, tapi belum ada yang reusable. Nah dari situ awal idenya, dan ternyata jalan karena waktu itu kan lagi musimnya kerja dari rumah, jadi semua orang belum banyak lah yang nongkrong-nongkrong di kafe. Jadi untuk mempermudah mereka, kita kasih kemasan 250 ml sampai 1 liter. Oke, tadi tuh Kak Angger bilang tentang botol kaca, dan contohnya tuh kayak gini nih guys. Nah ini yang reusable. Yang kemasan 1100 ml, 2-3 hari lah. Jadi ini adalah salah satu motivasinya kenapa Kak Angger bisa ngebuka kedai kopi. Sebelumnya itu belum ada ini kan ya? Cuman dulu kayak setahun 2 tahun belakangan tuh pernah sih kepingin buka-buka workspace lah bahasanya buat kerja sendiri sama buat teman-teman kalau lagi kumpul. Tapi baru cuman angan-angan, modal nekat sih sebenarnya. Kan lagi pandemi kan, orang lagi nggak berani keluarin duit tapi kita usaha baru gitu. Kalau seandainya pandemi itu tidak terjadi, apakah kakak terfikirkan untuk bisa bikin kedai kopi atau membuat usaha yang reusable kayak tadi? Enggak sih kayaknya. Enggak. Reusable nggak ada kepikiran loh. Berarti emang Karena gara-gara kerjaan pandemi? awalnya masih normal kan. Sebuah kedai kopi itu pasti ada yang namanya barista gitu ya. Apalagi nih owner gitu kan. Sebagai barista itu otodidak atau ada mentor yang ngajarin, bisa langsung terjun? Ada mentor sih. Ada mentor. mentor, beberapa teman yang udah duluan mulai kopi. Belajar kira-kira kopi yang bagus tuh kayak mana, pelajarin pasarnya di Lampung itu suka karakter kopi yang gimana, strongkah atau softkah. Ternyata pasar itu masih banyak di kopi-kopi susu yang kekinian, nggak terlalu strong lah. Jadi gue putusin untuk fokusnya di kopi yang nggak strong banget, tapi bikin karakter kopinya tuh kayak lembut gitu nah. Selain itu, Red Velvet belum booming banget ya. Gue selain mau ngangkat yang Rumi, kopi susu gula aren, itu gue mau angkat non kopinya, yaitu Red Velvet. Kedai kopi kan, tapi Red Velvetnya penjualan juga tinggi banget gitu. Pas awal dari awal itu? Dari awal. Kan lo punya mentor, gue kira tuh mentornya tuh di Lampung juga gitu. Maksudnya kan berarti jadi rival nggak sih kalau Lampung juga? Tapi ada juga beberapa, ada juga mentor gue yang di Lampung yang udah punya kedai kopi duluan. Itu ada, gue datengin kedai kopinya, gue sharing. Karena kebetulan memang teman lama, ya gue belajar juga dari dia karena dia lebih dulu kan. Ketika kita mau menuntut ilmu sama entah teman, entah senior, kalau diibaratkan kayak gelas tuh kita harus kosongin dulu kan dah. Jadi supaya ilmunya itu masuk. Kalau kita sebenarnya memang mungkin tahu ya, tapi kan kita tetap harus pengen cari relasi dan lain-lain kan. Gue tuh kalau mau ada proyekan, misal gue mau buka cabang lagi nih, itu gue selalu kayak kepikiran terus. Hampir jam 2 gue baru tidur ke YouTube sendiri setiap malam. Betul paling nggak bisa kalau udah punya keinginan suatu hal. Tapi gue tunda-tunda atau nantilah setahun prosesnya panjang, itu nggak bisa banget gue. Kalau menurut Kak Angger, kopi yang enak itu kayak gimana? Apa perbedaannya dari biji kopinya kah atau cara pembuatannya kah? Ngomongin kopi beneran apa kopi susu? Kopi susu aja ya? Kopi yang dijual aja deh. Karena gue kan jualnya kopi susu kan? Yang jual kopi susu aja. Menurut gue kalau kopi susu yang enak itu yang pertama nggak bikin asam lambung naik. Karena itu paling ngaruh kan. Ketika orang coba sekali minum kopi di kita, dia balik asam lambungnya naik ke perut, otomatis biasanya kayak nggak akan balik lagi gitu. Yang kedua, biasanya kopi yang bagus tuh yang disajikan secara fresh. Secara fresh tuh artinya grind by order. Jadi ketika ada order, kita baru giling biji kopinya, terus kita press kopinya pakai air panas, pakai mesin espresso,
itu baru kita seduh. Nah itu bisa dikatakan kopi yang baik, karena kalau kopi yang kayak espressonya udah diendap lama gitu kan tingkat asamnya tinggi tuh. Nah itu yang biasanya nyebabin perut orang suka sakit. Kopi susu yang penting diketahui orang tuh dia harus punya karakteristiknya, biji kopinya nggak hilang. Kebanyakan orang tuh idealis, kayak maunya kasih 2 shoot lah, standarnya kan 2 shoot nih. Tapi ternyata di pasaran Lampung tuh kayak masih terlalu strong. Nah biasanya cewek pasti nggak mau, dia mau tingkat kopinya kayak soft, kayak bodinya tebel. Jadi body tebel tuh artinya degan itu kan bodinya tipis, air dugan, marimas tuh kan tipis. Iya. Tapi kalau udah susu ada campuran-campuran lain itu bisa tebel. Kayak gue ada nyoba kemarin tuh yang tipis itu deh. Apa ya kemarin gue coba? Kalau tipis tuh kayak susu Dahlia punya kita, americano gitu, teksturnya tipis. Kalau untuk biji kopinya sendiri nih, kayak contoh sekarang, itu kan udah selalu ada gitu. Itu kira-kira harus habis berapa hari? Misalnya ada ketentuannya nggak? Atau misalnya seminggu nggak apa-apa kayak gitu, yang penting nggak digiling gitu? Udah roastingan ya, udah hasil roastingan, biasanya per hari kita ngabisin 3-4 kilo lah. Itu biasanya kita 4 jam, 5 jam habis. Ketika dia nggak jadi bubuk sih masih bisa sampai Aman kapanpun, aman. Tapi kalau udah jadi bubuk, misalnya sisa malam nih, ya itu harus dibuang atau harus kita seduh sendiri untuk minum sendiri. Nggak boleh kita kasihin ke customer. Kenapa sih namanya bun? Padahal dia nggak dibuneran gitu. Bun itu kayak banyak banget artinya gitu loh. Kalau bun itu pertama kali ternyata artinya kopi. Oh. Baru tau kan? Dari Baru negara Ethiopia, Afrika sana, ternyata bun itu artinya kopi. Kenapa gue pilih bun? Karena gue pingin nyiptain karakter yang kayak nggak biasa. Karena orang lain udah biasa nih coffee, coffee. Nah gue pingin kayak lain dari yang lain aja. Terus yang kedua lebih ke logo bundaran gitu. Makanya logo itu kayak bentuk Kayak oval, gitu kan? bundaran. Terus ada kayak 8 stripnya gitu. Oh, 8 strip? 8 strip itu ngitung 4 sih sebenarnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 angka hoki gue lah bahasanya. Kalau bulat ini gue pinginnya nyiptain pasar tuh selalu, nggak bisa selalu sih, royal lah, kayak siklusnya muter terus. Makanya di sini kayak struktur bangunannya tuh lebih fokus di lingkaran, bulat, oval gitu. Ikonnya Kayak lah. infinity gitu nggak Ya. sih? Kayak nggak pernah putus gitu ya? Ya. Kalau untuk penjualannya sendiri, Bun ini perharinya bisa menjual berapa cup? Terus sama perbedaan di weekday dan weekend? Kalau di weekday kita rata-rata transaksi harian itu bisa hampir 200. Terus jumlah cup yang terjual itu 400. Itu udah termasuk yang botol ya, masuk dalam kriteria cup. Kalau untuk weekend biasanya bisa naik hampir 60%. Jadi bisa di angka 600 sampai 700 cup. Karena kita selain di dine in, kenceng di online kan. Terus kalau udah online biasanya orang rata-rata udah pesannya yang botol. Kalau untuk Bun sendiri pemasarannya itu via apa kan? Endorse sih kayaknya, tapi kebanyakan kan teman-teman tuh jadi kayak masih free lah, cuman kita kasih Ngasih-ngasih produk aja. aja, ngasih-ngasih aja, minta tolong mereka review. Nah itu gue running sebulan setengah sampai 2 bulan awal, Buat satu hari 3 orang. Terus produknya 18. bisa 3 botol, bisa 5 botol. Dari awal buka langsung gue memang push. Ketika ngasih tester emang gue belum resmi jualan karena harus mantepin. Jadi gue tuh misalnya gini, ada 6 resep nih, dari 10 orang setiap harinya gue udah kasih kode nih 6 resep mana yang mereka pilih. Nah itu gue bikin rata-rata selama 2 minggu. Dan memang yang Bun Kopi jual itu yang maunya pasar gitu loh. Bukan gue enak yang alah gue jual enak, gue nggak gitu. Tapi gue lebih ke rasanya mereka yang gue jual gitu. Karakter kopinya mereka mau yang mana, karena kan setiap orang beda-beda nih, kayak cowok cewek pasti karakter kopinya pasti agak beda kan. Karena gue tau maunya pasar ini, ya gue sediain ini gitu. Gue bukan yang idealis ngikutin maunya gue. Biasanya kopi yang enak untuk kopi susu itu pasti robusta atau house blend, karena kalau dia pakai arabica itu tingkat asamnya kan tinggi, lebih nggak netral gitu loh. Tapi kalau pakai robusta kopinya tuh netral, pahitnya dapet, tapi nggak ngerubah karakter susu sama manis dari gula arennya. Jadi gue memang sediain menu yang unggulan kita, yang rumi tadi, yang medium lah bahasa tingkat kopinya. Terus gue sediain juga yang double shot espressonya, kayak misalkan still strong, terus rumi strong. Tapi untuk best seller, kedua menu itu, rumi sama arabica. Ngasih motivasi ketika lo punya mimpi tuh kayak lo harus realisasiin gitu Ya, lah. betul. Menurut gua kalau ketika kita punya suatu keinginan mau usaha, itu nggak ada alasan harus belum ada uang, terus mau minta orang tua nggak enak, kan kebanyakan begitu ya. Orang udah punya tapi mau minta orang tua nggak enak gitu. Udah banyak sih caranya, nggak cuman dia harus nunggu duit dulu, tapi kan dia bisa kumpulin duitnya dulu tuh, mulai dari part time, mulai dari kerja. Terus ketika dia mentok nggak punya modal pun, tapi ketika dia punya konsep yang kira-kira orang trust sama dia, itu dia bisa ajuin kayak ke investor kah, ke beberapa partner yang kira-kira dia bisa bantu untuk jadi partnership dia. Nah jadi kayak sebenarnya kalau orang
belum mau usaha atau tunda-tunda ya nggak ada alasan sih, karena di dunia ini banyak orang yang bingung duitnya mau diapain, tapi banyak juga orang punya ide tapi nggak ada duit gitu. Jadi ketika dua orang itu ketemu ya jadi mulai aja dulu, ya nggak harus yang gede-gedean ya, maksudnya bisa yang kecil. Kalau misal kita nggak punya uang yang cukup banyak, itu kita bisa jual online ya, apapun itulah, mau keripik, mau kopi, mau apa kan bisa juga dari rumah. Jadi ketika kita udah ada kemauan ya lakuin aja. Kanggar, makasih banyak udah Sama-sama. berkesempatan bisa ngobrol bareng. Teman-teman jangan lupa tonton YouTube-nya Zulfa Indah di Ngobrol Inspiratif.